Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Minggu yang lalu kita membahas tentang syarat sah dan juga rukun dalam berpuasa. Di antaranya yaitu syarat sahnya adalah orang Islam, orang yang balik, orang yang berakal, dan juga suci dari haid dan juga nifas. Dan di antara rukun yaitu niat, di mana niat diwajibkan untuk diingatkan di malam hari sebelum berpuasa, dan juga harus menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir yaitu harus sudah masuk waktu dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas yaitu sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Jadi apa saja yang bisa membatalkan puasa? Faslun wal mubtilatu lis-shaumi asyaratun. Fasal menjelaskan perkara yang bisa membatalkan puasa itu ada 10. Al-awwalu dukhulu syai'in min a'yani dunya walau qalilan ilal jawfi amdan inda khala min ahadil manafidil maftuhati. Yang pertama yang bisa membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam jauf itu tenggorokan atau lubang mulut, baik lubang yang terbuka yang ada di badan manusia. Jadi segala lubang-lubang yang ada di badan manusia ketika dimasukkan sesuatu itu batal. Contohnya satu, lubang jauf atau lubang mulut, memasukkan barang benda baik itu berbentuk cair atau padat, makanan, minuman dan lain-lainnya dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Atau lubang-lubang yang terbuka yang ada di tubuh manusia, di antaranya adalah hidung, telinga. Kalau yang perempuan bagian farji depan, kemaluan depan, kalau laki-laki yang bagian belakang. Masuk ke dalam lubang-lubang yang terbuka yang ada di anggota tubuh manusia, memasukkan sesuatu dengan sengaja, maka itu bisa membatalkan puasa. Berarti kebalikan, kalau tidak sengaja atau lupa itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada batasannya lupanya. Kalau lupa terus ingat dilanjutkan, nah itu beda, batal. Contoh, ketika di siang hari kita bangun tidur ketika bulan puasa, lupa kalau kita sedang puasa. Biasanya kalau awal-awal puasa masih lupa itu. Awal-awal puasa biasanya lupa, nggak sadar kalau kita lagi menghadapi bulan Ramadan, puasa Ramadan. Bangun tidur nyari air, minum. Atau bangun tidur nyari makan, lapar. Karena lapar mungkin dia lupa makan. Nah kalau lupa nggak apa-apa. Tapi ketika ingat, stop. Jangan diterusin makan atau minum. Nah, tanggung katanya, nggak boleh, batal kalau itu, ya, dengan sengaja. Karena ketika dia lupa, boleh, nggak apa-apa. Nah, ketika dia ingat, di situ juga dia harus stop makan atau minumnya. Kalau dilanjutkan itu sudah beda, itu sudah masuk ke sengaja memasukkan sesuatu ke lubang atau ke mulut. Itu yang pertama. Jadi contoh memasukkan air ke hidung, makanya ketika berwudu itu berhati-hati. Kalau di luar puasa memasuki air ke hidung itu sunnahnya disedot, ya kan? Sebelum kalau di luar puasa, kalau di puasa cukup hanya sekedar saja. Dan juga memasukkan air ke telinga itu hanya sekedar saja di luarnya, jangan sampai masuk ke dalam. Makanya kalau mengambil air wudhu di bagian telinga itu cukup bagian luarnya aja yang dibersihkan, jangan sampai masuk ke dalam. Begitu juga dengan hidung, cukup di bagian luarnya saja, jangan sampai masuk ke dalam. Karena kalau sampai masuk ke dalam, apalagi dengan sengaja, bisa membatalkan puasa. Sama ketika mandi, baik itu terutama di siang hari atau di sore hari, mandi itu jangan sampai masuk ke hidung atau ke mulut dengan sengaja. Nah, contoh juga dia masuk ke lubang yang terbuka, diantaranya adalah lubang dubur, ubul atau dubur. Makanya ketika puasa, kalau bapak-bapak mandi di air yang dalam, contohnya di laut, di sungai, mandi, nah itu nggak boleh kentut atau buang angin, ya. Kenapa? Karena
itu bisa mengakibatkan air masuk ke dalam lewat dubur itu ketika kita buang angin. Jadi bisa juga membatalkan puasa. Jadi yang pertama yang bisa membatalkan puasa segala sesuatu yang masuk ke dalam lubang yang terbuka yang ada di tubuh manusia dengan sengaja. Walaupun sedikit, walau qalilan, walaupun sedikit yang masuk. Asani yang kedua, ulqiya amdan wa in lam yarji'u minhu syai'un illa al-jawf. Yang kedua adalah membuat muntah dengan sengaja. Nah, contoh memasukkan jari kita ke mulut sampai muntah dengan sengaja. Nah, itu bisa batal. Kalau muntah sakit beda, ya. Muntah sakit karena dia sedang sakit terus muntah itu nggak batal. Yang batal itu ketika dia memuntahkan tapi dengan sengaja. Contohnya dengan memasukkan jari ke mulut sampai dia muntah. Sampai dia muntah dengan sengaja, itu termasuk yang bisa membatalkan puasa. Tapi jangan dengan sengaja juga, Pak. Misalkan ada kita karena kerja takut sama istri nggak puasa, nggak puasa takut sama istri gitu. Disengaja dia supaya ibadah dia nggak puasa, dimuntah-muntahin, ditolok-tolok tuh, muntah saya sakit misalkan dengan sengaja. Nah itu sama aja karena di situ ada karakter yang disengaja, ya disengaja. Jadi muntahnya dibuat-buat bukan karena sakit. As-salisu al-jima'u amdan. Nah, yang ketiga adalah jima. Apa jima? Jima itu adalah perkumpulan atau persetubuhan antara suami dan istri. Amdan dengan sengaja. Berarti kalau lupa boleh. Nah, tapi tadi itu lagi enak-enaknya ingat. Nah, bahaya. Lagi ada ini ingat puasa. Gimana kalau diterusin? Selain batal harus bayar fidyah, kafarat. Hati-hati. Beda lagi kalau berjima di bulan puasa dengan sengaja, selain batal puasa juga harus membayar kifarat. Apa kifaratnya? Puasa selama 2 bulan berturut-turut. Oh Nabi jangankan 2 bulan, kata sahabat yang nanya tuh pada waktu itu, kalau saya berjima di bulan puasa gimana Nabi? Ya kata Nabi puasa 2 bulan berturut-turut, boro-boro 2 bulan, sebulan genap. Ada lagi Nabi, kalau emang nggak sanggup puasa 2 bulan, kasih makan anak yatim dan piatu atau fakir miskin. Berapa orang? 60 orang, satu orangnya 1 mud. 1 mud itu seukuran fitrah, zakat fitrah. Boro-boro Nabi saya mau ngasih orang segitu, saya aja orang miskin. Apalagi kata Nabi, kalau kata Nabi nggak sanggup seperti itu, kamu cari orang yang paling miskin di kampung kamu. Ya saya Nabi, kata orang ini, kata sahabat dia nanya, saya Nabi orang paling miskin. Kata sahabat Nabi tadi, apa kata Nabi? Kata Nabi, ya udah kamu beli korma, terus dimakan sama kamu sendiri. Beli korma dimakan sama diri sendiri, karena dia tadi ngerasa paling miskin di kampungnya. Nah, itu bayar kifarat bagi yang bersengaja melakukan persetubuhan suami istri di dalam bulan puasa. Di siang hari ya, terutama di siang hari karena dalam keadaan puasa. Kalau di malam hari silahkan bebas. Nah, gimana tuh kalau di malam hari? Boleh, tapi kalau bisa bahkan nanti ada di sini sunnah, termasuk sunnah dalam bulan Ramadan ketika telah berjima itu disunahkan disegerakan untuk melaksanakan mandi wajib. Sunnah hukumnya mensegerakan, ya. Batasnya sampai kapan? Sampai belum masuk fajar atau subuh. Jadi sunnah, kalau mandinya kan wajib tapi hukum mensegerakan mandi setelah melakukan setubuh suami istri itu sunnah. Itu yang ketiga. Jadi yang bisa membatalkan dan selain membatalkan juga harus membayar kifarat bagi yang dengan sengaja melakukan perhubungan suami istri. Ar-rabi'u khurujul mani bita'amadin al-istimna awil mubasyarati walau bi ghairi jima'in ka khurujihi bil lamsi
wal mu'anaqati wal qubulati bila hailin. Yang keempat termasuk yang membatalkan puasa adalah keluarnya air mani. Dengan sebab apa? Dengan sebab istimna. Istimna itu bersenang-senang dengan istri. Nah, bersenang-senang dengan istri bighairi jima, selain jima. Kalau jima jelas masuknya hasyafah kepada farji, masuknya barang laki-laki pada barang perempuan itu jima namanya. Kalau istimna itu selain itu, selain jima. Ya mungkin bersenang-senang dengan istri seperti apalah, mungkin paham selain alim ya. Kawan udah paham, kawan ini mah. Udah pernah kawannya? Nah, istimna bersenang-senang dengan istri sampai keluar air mani, itu batal puasanya. Kalau dengan sengaja, beda dengan tidak sengaja, seperti mimpi tidur di siang hari mimpi keluar air mani. Nah, itu beda, itu tidak sengaja namanya. Kalau sengaja dengan cara istimna dengan istri, maka batal kalau dia sampai keluar air mani. Atau awil mubasyarah, atau dengan persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, suami istri, yang bisa menyebabkan air mani keluar, itu juga batal. Walaupun dengan persentuhan doang. Itu mah parah, itu dol itu berarti Pak. Baru megang sudah keluar. Tinggi itu syahwatnya. Tinggi itu syahwatnya. Megang kulit dong keluar. Atau bilamsi, ya apa dengan cara apa namanya sama ya, memegang gitu, apa ngerayap ngeraba wa mu'anaqa, atau berangkulan berpelukan, wal qubla, atau mencium. Kalau itu bisa mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka bisa batal. Kalau tidak sampai keluar air mani, hukumnya apa? Hukumnya makruh. Itu pun kalau tidak mengangkat syahwatnya. Kalau tidak mengangkat syahwat, berciuman atau berpelukan, memegang kulit istri di siang hari dalam bulan puasa, kalau syahwatnya nggak naik, itu makruh. Tapi kalau sampai syahwatnya naik, walaupun nggak keluar air mani, itu haram. Tapi nggak membatalkan puasa, tapi haram hukumnya. Nanti ada di sini. Jadi yang keempat adalah keluarnya air mani dengan cara bersenang-senang kepada suami istri selain jima. Al-khamisu al-jununu walau lahdatan yasiratan. Yang kelima yang bisa membatalkan puasa adalah gila. Hilangnya akal dengan sebab gila, walaupun gilanya cuma sebentar. Lahdatan yasiratan, sebentar gilanya itu. Lagi puasa siang-siang, dia ngelamun aja, ngelihat bebek, ngelihat ayam ketawa. Kan gila itu namanya. Ngelihat HP. Zaman sekarang banyak yang gila berarti ya. Ngelihat HP ketawa-tawa. Iya, ngelihat orang kan senyum sendiri, tawa-tawa sendiri. Padahal malah lagi ngelihat HP atau lagi gini biasanya, tawa-tawa. Itu beda, bukan gila itu mah. Nah, kalau dia gila dengan benar-benar hilang akal, walaupun sebentar, gilanya itu juga bisa membatalkan puasa. As-sadisu al-ighma'u minal fajri lal ghurub. Yang keenam termasuk adalah hilangnya akal. Kalau tadi dengan sebab gila, yang sekarang hilangnya akal dengan sebab ayan. Nah, ayan itu termasuk yang bisa membatalkan puasa. Atau ada orang yang misalkan dia punya penyakit ayan, ketika pada puasa di siang hari dia kumat ayannya, maka batal puasanya. Kalau hanya itu wajib dikodok ya, wajib dikodok. Yang ketujuh, as-sabi'u al-iftaru qabla an yatahaqqaqa ghurubus syamsi aw yaghlibu 'ala dhunnihi ghurubiha. Yang ketujuh adalah berbuka puasa sebelum waktu yang telah ditentukan untuk berbuka puasa, yaitu ghurubus syamsi, atau turunnya matahari, atau di waktu maghrib. Jadi belum waktunya berbuka puasa, dia sudah berbuka duluan. Ini dengan sengaja ya, catatan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tadi ketika dia sadar belum waktunya, ya harus ditahan.
Jadi kalau dia dengan sengaja buru-buru mau membatalkan atau mau berbuka puasa tapi belum pada waktunya, yaitu pada ghurubus syamsi atau masuknya waktu maghrib, maka dia membatalkan puasanya. Bukan berbuka puasa yang sebenarnya, tapi membatalkan puasa. Gitu. Makanya hati-hati dalam kita puasa untuk melaksanakan iftar atau berbuka puasa. Takutnya di akhir kita untuk berbuka malah yang ada batal. Bukannya berbuka dalam puasa tapi malah membatalkan puasa karena tadi itu belum masuknya untuk berbuka malah dia sudah berbuka duluan. Makanya hati-hati. Enak sekarang Bapak ada TV ya kan, di Bandar Lampung sudah azan, ada HP ya sudah masuknya waktu azan itu ada aplikasinya, itu ada, itu insya Allah akurat semua, termasuk di musola dan di masjid sudah ada sirine untuk menandakan waktunya berbuka puasa. Enak sekarang Pak ya, kalau sampai mendahulukan itu bukan lupa atau bukan garis sengaja, udah sengaja itu Pak, karena di musola di masjid sudah menyediakan sirine untuk menandakan berbuka puasa. Kalau sampai mendahului belum masuk waktunya berbuka, itu sama saja dia membatalkan puasanya, maka wajib diqadha. Itu yang ketujuh. Asaminu tarrur riddah. Yang ke-8 adalah dia murtad atau keluar dari agama Islam. Makanya ketika di bulan puasa melaksanakan puasa Ramadan itu hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan perbuatan, dan juga dijaga hatinya. Nauzubillah, dalam keadaan puasa kita murtad atau keluar dari agama Islam. Yang mana kita kemarin sudah kita kaji bersama-sama, ada murtad itu murtad qaul atau ucapan yang bisa menyebabkan kita murtad atau keluar dari agama Islam. Ada murtad dari hati, ucapan dalam hati atau keyakinan dalam hati kita tentang agama Islam, dan yang terakhir murtad yaitu perbuatan, dengan perbuatan kita bisa murtad. Kalau murtad ketika di bulan Ramadan maka batal hukum puasanya. Jadi makanya harus dijaga Pak, dijaga benar-benar ucapannya dan lain-lainnya. Makanya kenapa di dalam puasa itu tidur itu menjadi ibadah. Nah, kenapa tidur itu menjadi ibadah kalau di dalam puasa? Ya karena tadi lebih baik tidur daripada kita melek ngomongin orang, ngomong yang yang nggak baik, berbuat yang nggak baik, hati kita sampai kotor, nggak bersih dan lain-lainnya. Makanya itu di situ ada, makanya tidur dalam bulan puasa itu termasuk ibadah. Itu maksudnya. Tapi kalau emang bisa menjaga, pertama bapak-bapak kita semua kan punya kegiatan kerja dan lain-lain, maka silakan saja. Yang penting jangan sampai murtad keluar dari agama Islam. Watasi'u, dan yang ke-9 tarul haidi awin nifas, yaitu dalam keadaan haid dan juga nifas. Maka kalau dia sedang haid atau nifas maka batal puasanya. Dan yang ke-10 al-ashiru al-wiladatu al-masuhatu bil balal, yaitu yang 10 termasuk ibu-ibu yang melahirkan di bulan Ramadan, itu termasuk membatalkan puasa ya, karena melahirkan kan taruhannya nyawa, kalau sampai puasa bahaya, jadi bisa nauzubillah ya. Makanya diperbolehkan atau dibatalkan saja puasanya, tapi nanti diqadha. Nah, itu semua 10 perkara yang bisa membatalkan dalam puasa. Nanti kalau mau tahu, nanya Pak Wito, 10 siapa aja tuh yang 10? Catat coba, Pak Wito doang nyatetnya. Nih, video ini Ustaz. Oh iya benar, ada YouTube sekarang. Ada YouTube. Jadi kalau mau tahu apa aja di YouTube, udah ada YouTube-nya. Jangan lupa subrek ya. Jangan lupa subrek. Sekarang perkara yang disunahkan di dalam puasa Ramadan. Wa yusannu lahu ta'jilul fitri wa ta'khirus suhuri wa ta'khirus sahuri. Disunnahkan dalam puasa Ramadan itu adalah ta'jilul fitri, untuk menyiapkan takjil atau bukaan. Nah, makanya disebut takjil
atau bukaan dalam berpuasa untuk berbuka. Itu sunnah Pak ya, berbuka itu sunnah. Wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Maka sebenarnya disunnahkan tuh sahur tuh di akhir waktu. Contoh yang bagus itu sahur misalkan imsak itu jam berapa kira-kira? Setengah 5 lah ya. Nah jam 4 atau jam setengah 4 itu bagus. Jam segitu bagusnya mengakhirkan waktu sahur. Jangan jam 2 itu malah lapar lagi nanti. Bangun sumpah di sholat subuh udah lapar lagi. Makanya disunahkan mengakhirkan waktu sahur. Jam 2 sahur tuh maning subuh kawanan. Makanya disunahkan mengakhirkan waktu sahur sekitar jam setengah 4 sampai jam 4 itu bagusnya. Kalau jam 2 terlalu awal. Itu yang kedua, disunahkan mengakhirkan waktu sahur. Yang ketiga, wal ightisalu anil hadatsil akbar. Nah ini disunahkan untuk menyegerakan mandi junub atau mandi besar. Nah, jadi sunnah hukumnya menyegerakan mandi besar. Ketika di malam hari bapak melakukan jima dengan istri, maka disunnahkan untuk menyegerakan melakukan mandi besar. Tuh, jadi qoblal fajri, sebelum masuknya waktu fajar atau waktu subuh. Yang selanjutnya yang disunahkan dalam puasa, wal iftaru ala tamari antayassara wa illa fi'la syai'in halwi kadzalik. Yang selanjutnya disunahkan berbuka puasa menggunakan korma. Menggunakan korma. Kalau tidak bisa menggunakan korma, maka apa saja boleh. Yang penting yang manis-manis. Gitu. Kalau kurma nggak ada, yang disunahkan selain kurma yang manis-manis. Makanya di Indonesia bolehnya kolak, apalagi es. Nah yang disunahkan yang di awal tuh yang disunahkan yang manis dulu. Kalau misalkan ada kurma, bagusnya kurma. Kalau nggak ada kurma, apa nih yang manis? Itu dulu. Jangan yang lain dulu. Yang manis dulu. Kalau kita langsung es ya, biasanya langsung es gorengan cuka tuh aduh. Yang disunahkan yang manis-manis. Apa aja? Kalau ada kurma, kalau nggak ada bebas. Yang penting manis. Jadi disunahkan yang manis-manis. Yang selanjutnya disunahkan wa iktsaru du'a khususun indal afthar. Disunahkan memperbanyak doa khususnya di waktu ketika berbuka puasa. Nah, dalam kitab lain disunahkan berdoa setelah berbuka puasa. Jadi kan doa berbuka puasa apa Pak? Kalau memberkana, jangan ketipu. Di TV kan nipu, TV ya tipu gitu. Kalau huma balik lana doa makan dulu. Jadi berbuka puasa itu doa makan dulu. Allahumma barna, udah kita buka kita makan. Udah beres baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah doa itu baru kita berdoa. Bebas doa apa aja. Mau doa bahasa Arab, mau doa Indonesia, doa Lampung, doa Sunda, bebas. Doa apa aja itu disunahkan. Bahkan termasuk saatul ijabah, doa setelah berbuka puasa. Jadi disunahkan berdoa sebanyak-banyaknya setelah berbuka puasa. Berdoa langsung ngisep rokok. Ngejar waktu tarawih. Yang selanjutnya wa iksarul Quran, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya dalam di bulan suci Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Mungkin di luar Ramadan kita sibuk, nggak disibukkan untuk membaca Al-Quran, sibuk dengan yang lain-lainnya. Nah, kesempatan di bulan suci Ramadan, di bulan yang mulia, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau zaman dulu mah ya masjid, musola rame tadarusan. Sekarang main ini aja bapak-bapak. Nah, makanya kalau bisa nih kayak Jeffrey, ya Ali dan lain-lainnya lah tadarusan. Gak tahu baca Yasin, baca apa? Sini aja tadarusan. Iya, sini aja. Kalau bisa belajar gitu.
keterusan. Jadi membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Hanya berlomba-lomba dalam puasa itu di bulan Ramadan itu disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang selanjutnya disunahkan juga wa iksarus shadaqati fi Ramadan. Disunahkan juga untuk memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan, karena di bulan suci Ramadan itu setiap ibadah yang kita lakukan baik sunnah maupun wajib itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan di bulan itu juga termasuk adalah bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang disunnahkan dalam bulan suci Ramadan. Nah, sekarang makruh. Perkara yang dimakruhkan dalam bulan suci Ramadan. Wa yukrahu lahu al-qasdu wal hajamatu wa mad'ul alqi wa dhuqut ta'ami. Dimakruhkan untuk menyicipi. Nah ini nih, biasanya ibu-ibu menyicipi makanan walaupun sedikit. Menyicipi makanan walaupun sedikit itu makruh. Ya, tapi tidak membatalkan puasa dan tidak dosa, hanya makruh mencicipi makanan. Satu. Yang selanjutnya wal mubalaghati fil madmadah. Kumur-kumur dengan kencang, dengan kuat. Yang tadi sebelum bulan suci Ramadan kita kumur-kumur dalam wudu misalkan dikencengin supaya kotorannya hilang di mulut ini. Nah kalau dalam puasa nggak boleh kuat-kuat, sekedarnya aja kumur-kumur ya. Apalagi kalau sampai masuk berbeda lagi tuh, bukan makruh lagi, batal. Nggak boleh terlalu kuat, terlalu kenceng, makruh. Yang keluar satu. Kamu wudhu 3 kali, yang keluar 1 doang. Duanya kemana itu? Pas udah dol ya, tapi hausnya. Yang selanjutnya dan juga wal mubalaghatu wal istinsyaq. Istinsyaq juga menghirup air ke hidung, nggak boleh kuat-kuat atau sampai masuk. Secukupnya aja kan saya. Di sini nih udah nggak usah masuk di sini aja, secukupnya dan sekedarnya aja. Syarat untuk sunnah dalam menghirup air ke hidung dalam sunnah wudhu. Jadi secukupnya aja, jangan berlebihan, jangan terlalu masuk ke dalam. Itu makruh kalau sampai berlebihan. Yang selanjutnya yang dimakruhkan dalam puasa wal qubulah wa nahwiha. Nah, idza lam tahataruka bihi masyahwat. Itu adalah mencium dan sejenisnya, mencium suami atau istri dan sejenisnya dengan sampai naik syahwatnya. Maaf. Idza lam tataharruka bihi syahwat. Kalau tidak naik syahwatnya. Jadi makruh mencium istri kalau tidak naik syahwatnya. Kalau naik berarti haram gitu. Nggak naiknya aja makruh. Jadi jangan boleh, intinya nggak boleh nyium. Sabar, malam aja. Main malam aja Pak. Siang-siang jangan, makruh ya. Kalau sampai naik itu beda. Bahkan sampai haram. Dan juga yang selanjutnya adalah wal yasul nafsahu anis syahwat. Diri kita mengikuti hawa nafsu kita. Itu juga makruh. Dan termasuk hawa nafsu yang jelek yang kita ikutin apa? Nah ini wal ghibah ngomongin orang. Wan namimah, ini hawa nafsu yang jelek yang kita ikutin. Namimah itu adalah adu domba. Awas hati-hati adu domba itu. Kata Nabi apa? Nabi pernah bersabda kepada surga. Surga, ayyuhal jannah, wahai surga, anti haramun ala namimah. Kamu itu haram dimasukin orang-orang namimah. Namimah itulah orang yang suka mengadu domba. Bukan domba diadu-adu, bukan. Adu domba itu orang yang mengadu domba kepada sesama mukmin. Contoh, dia nggak suka sama orang ini. Bagaimana dia menjatuhkan orang ini? Diadu domba sama orang lain. Tahu nggak si itu tuh bisa kaya itu dari mana? Itu pesugihan, itu loyol itu. Nyebar kemana-mana. Awas sampai orang ini tahu, akhirnya dia berantem, ribut dan lain-lainnya. Itu hati-hati. Itu namanya adu
adu domba. Makanya kata Bang Haji Roma Irama nggak boleh adu domba. Nah, Bang Haji Roma Irama ini nggak boleh adu domba. Dan wa kullu qaulin au fi'lin qabih, segala sesuatu ucapan dan perbuatan yang jelek itu termasuk mengikuti hawa nafsu dalam bulan puasa, itu enggak boleh, bahkan bukan makruh lagi kalau seperti ini, namanya sudah masuk ke dalam ranahnya haram. Jadi itulah sesuatu yang dimakruhkan dan sesuatu yang dihalalkan dan disunnahkan dan juga yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ilmu kita semua sehingga puasa kita di tahun ini bisa sempurna dan diterima amal puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak sampai ada yang bolong ya dengan sengaja, apalagi ya tidak boleh. Dan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau bertanya sebelum makan silakan.